Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah. Pernahkah kita berpikir kenapa banyak dari para nabi semuanya berasal dari kawasan yang sama? Apakah ini hanya kebetulan sejarah atau justru ada rahasia besar di balik keputusan Allah? Jazirah Arab adalah suatu wilayah dengan tanah yang gersang, panasnya menyengat, penuh konflik, dan syarat akan peradaban kuno. Tapi justru disinilah risalah langit diturunkan dan cahaya ilahi bersinar paling terang. Apakah bumi ini punya poros spiritual yang tidak terlihat? Kenapa bukan Cina, Indonesia, atau Eropa yang menjadi pusat kenabian? Mari kita telusuri jejak spiritual sejarah manusia, menyelami misteri langit yang turun di tengah gurun, dan mengungkap mengapa Allah memilih Timur Tengah sebagai panggung utama untuk menurunkan wahyunya. Mari kita mundur sejenak ke masa lalu. Sepanjang sejarah umat manusia, Allah telah mengutus lebih dari 124.000 nabi. Namun, dari sekian banyak nabi yang telah diutus, hanya 25 nama yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sekarang mari kita lihat ke peta dunia. Hampir semua nabi yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran lahir, hidup, dan berdakwah di wilayah yang sama, yaitu Timur Tengah dan Jazirah Arab. Dari Nabi Ibrahim yang berada di Irak dan Palestina, Nabi Musa di Mesir dan Sinai, Nabi Isa di Yerusalem, hingga Nabi Muhammad di Mekah dan Madinah. Pertanyaannya, kenapa di wilayah itu? Kenapa bukan di Indonesia yang terkenal subur, makmur, dan penuh akan kekayaan alam? Kenapa bukan di Cina, yang ribuan tahun sudah memiliki peradaban tinggi? Kenapa bukan di benua Afrika yang luas atau Eropa yang maju? Apakah Allah pilih kasih terhadap wilayah tertentu? Tentu saja tidak. Allah itu Maha Adil. Setiap ketetapannya pasti ada hikmah yang besar di balik ketetapan itu. Justru disinilah kita mulai melihat sesuatu yang menarik. Pilihan Allah dalam menentukan tempat kelahiran para nabi bukan sekadar soal tanah atau iklim, tapi tentang misi dan momentum. Allah tidak memilih tempat yang paling subur. Allah juga tidak memilih bangsa yang paling pintar secara akademis. Namun, Allah memilih tempat yang tepat di waktu yang paling strategis. Dan ternyata, Timur Tengah lah tempat yang paling cocok saat itu. Waktu itu, Timur Tengah adalah titik simpul dunia. Kalau kita buka peta dunia, terlihat jelas bahwa Timur Tengah berada di tengah-tengah 3 benua besar, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Zaman dulu, posisi ini bukan sekedar posisi, tapi pusat wilayah yang paling berpengaruh. Jalur perdagangan internasional melintasi wilayah ini. Pedagang dari Cina, India, Mesir, hingga Eropa, semuanya akan melewati daerah sekitar Syam, Hijaz, dan Mesopotamia. Maka bayangkan, jika Allah turunkan wahyu di sana, bukan hanya satu kabilah yang dapat menerima hidayah, tapi petunjuk itu bisa menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, termasuk ke Nusantara, setelah berabad-abad kemudian. Dan bukan hanya itu saja, kalau kita lihat dari segi geopolitik, Timur Tengah adalah panggung utama dunia kuno. Wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Irak, Suriah, Palestina, Mesir, hingga Saudi Arabia, dulu pernah menjadi rumah bagi kerajaan-kerajaan besar, seperti Babilonia, Persia, Romawi Timur, dan tentu saja kekuasaan Firaun di Mesir. Di tanah-tanah itulah sejarah umat manusia diukir, dan di tanah itu pula
Allah menurunkan risalah-risalahnya. Tapi tunggu dulu, Timur Tengah bukan hanya strategis. Ada alasan lain yang membuat kawasan ini sangat penting dalam sejarah kenabian, dan itulah yang akan kita telusuri selanjutnya. Untuk memahami kenapa para nabi banyak lahir di Timur Tengah, kita tidak bisa mengabaikan karakter tanah dan cuaca di wilayah ini. Sebagian besar wilayah di Timur Tengah memiliki tanah yang tandus, minim air, dan krisis akan sumber daya alam. Tapi justru karena kondisi inilah bangsa-bangsa di sana ditempa menjadi lebih kuat dan tangguh. Orang Arab misalnya, mereka hidup di lingkungan yang keras, panas, dan sering berpindah-pindah tempat. Gaya hidup nomaden membuat mereka memiliki hafalan yang kuat, kepekaan bahasa yang tinggi, serta ketangguhan fisik yang luar biasa. Karena itu, ketika wahyu diturunkan, meski awalnya mereka tolak, mereka mampu menjaganya dengan kekuatan yang tak biasa. Bayangkan, jika wahyu diturunkan di tempat yang penuh kemewahan dan kenyamanan, apakah risalah itu akan tetap tegak atau justru tenggelam dalam godaan dunia? Dan satu hal lagi, gurun tidak hanya keras. Gurun memaksa manusia untuk merenung, gersang, sunyi, dan terbentang luas. Tidak banyak hal yang bisa dilihat kecuali keheningan dan kebesaran Allah. Maka tidak mengherankan jika banyak dari para nabi menerima wahyu di tengah kesunyian padang pasir. Karena kesunyian adalah tempat di mana hati paling mudah mendengarkan kebenaran.